Siapa yang punya SK 2019? Nanti di kantor bendahara yang buat. Nanti tercecer tergabung. Iya. Yo. Sama namanya kita sudah stop dulu kan? Sudah. Ini udah sama. Kita susun Pak. Iya. Pastinya ini harus di honor. Ada lagi lembarnya. Kayaknya baru ini, udah. Kenapa? Baru saja. CPNS baru. Yang SK 90 kan? Iya, 80. Oh, Oh ya 90 deh. Oh ya 90. non ASN ini. Iya, jadi terkait pendataan non ASN, tenaga non ASN ini. Jadi ini kan kita menindaklanjuti daripada surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi terkait pendataan tenaga non ASN di seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Jadi kami menindaklanjuti surat Menpan, kemudian kami berdasarkan surat. Jadi ini kan kita lakukan pendataan ada berdasarkan surat yang kita tujukan kepada semua unit kerja, baik dinas, badan kecamatan, kemudian juga sekolah, puskesmas, kelurahan, kecamatan, se-Kabupaten Konawe Utara, itu untuk melakukan pendataan tenaga non ASN. Jadi yang didata itu tenaga non ASN, baik yang dia status dari tenaga honorer XK2 ya, maupun yang bukan dari K2, tenaga non ASN yang bekerja pada instansi pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Jadi seluruh unit kerja tersebut kemudian memasukkan data dan dokumen itu ditujukan ke BKPSDM sesuai dengan ketentuan surat Menpan tersebut. Nah, diantaranya itu ketentuannya itu adalah dia bekerja di samping tadi bekerja paling singkat minimal 31 Desember dibuktikan dengan SK surat keputusan pengangkatan sebagai tenaga non ASN. Kemudian mereka juga digaji. Yang sumber penggajiannya itu sumber pembayaran honornya bersumber dari APBD. Anggaran pendapatan belanja daerah kalau kita di daerah. Kalau di pusat kan APBN, jadi seperti itu. Nah, kemudian lagi persyaratan teknis lainnya itu yang kita minta juga, seperti kayak kita minta ini kan yang kita mintakan SK 3 tahun terakhir saja dulu, sementara SK 2019, SK 2020, SK 2021 itu yang kita minta. Kemudian bukti pembayaran honor 3 tahun terakhir 2019, 2020, 2021. Kemudian juga kita minta ijazah dan nilai pendidikan terakhir. Jadi ini misalkan walaupun di SK 2021 yang bersangkutan misalkan dia masih pendidikannya di situ SMA, tapi kalau sekarang di 2022 dia sudah S1, itu yang dimasukkan ijazah nilai pendidikan terakhirnya. Jadi yang S1-nya dimasukkan. Kemudian juga kita minta juga di situ fotokopi KTP. Kemudian juga kartu keluarga. Kemudian yang apa lagi yang untuk yang XK2 yang pernah mengikuti tes tahun 2013 itu kita minta juga dia lampirkan kartu ujiannya. Itu kita minta dilampirkan. Kemudian Itu fotonya kayak yang kelihatan. apa ini? Oh, kita lagi ini.
Dan ini kan dokumen yang disampaikan itu terkait tenaga non ASN tersebut adalah data dokumen yang sebenar-benarnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Sampai saat ini sudah berapa yang untuk update terakhir tadi unit kerja yang sudah memasukkan kurang lebih baru sekitar berapa ya tadi, mungkin 15 kayaknya ya tadi, kurang 15 lebih unit yang sudah kerja. memasukkan data dari kecamatan, kelurahan, kemudian juga ada beberapa dinas yang sudah memasukkan data dokumen. ini Kak, untuk perjelasnya terkait pendataan ini tidak ada sangkut pautnya dengan P3K. Ini jadi perlu saya tekankan di sini. Yes. Jadi ini kan kita menindaklanjuti daripada penjelasan daripada Kemenpan, Kementerian Pendaya Aparatur Negara maupun Badan Kepegawaian Negara. Jadi kita berdasarkan surat Menpan tersebut, kemudian berdasarkan dari sosialisasi terkait pendataan tenaga non ASN ini. Jadi kita tekankan di sini, kita luruskan juga. Jadi ini pendataan tenaga non ASN bertujuan untuk mengetahui jumlah dan komposisi tenaga non ASN di setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi ini sifatnya di data saja dulu, di data. Adapun untuk selanjutnya arah kebijakan kita masih menunggu dari pemerintah pusat. Jadi kalau dia mengatakan ini untuk mau diikutkan seleksi, itu sejauh ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.